Lingling. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk hibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Lingling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ya, masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat sibling yang menjalankan. Saat ini, Lingling sedang menuju ke penginapan setelah mengunjungi tempat wisata drive-thru pertama di dunia yang berada di Kota Batu. Seru banget deh sibling. Yuk klik link di atas buat yang kelewatan. Bisa jadi pilihan destinasi liburan loh saat mudik lebaran nanti. Sekalian, Lingling kasih juga rekomendasi penginapan atau hotel-hotel di sekitarnya. Salah satunya Pondok Wisata Ilona yang dituju ini hanya berjarak 3 km aja. Lokasi tepatnya ada di Jalan Abdul Ghani Atas nomor 24, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Patokannya gampang kok sibling, deket banget sama Museum Angkut. Pasti semua tahu kan? Setelah belok kiri, tinggal ikuti aja jalannya sejauh 1,1 km untuk sampai di Pondok Wisata Ilona. Jalannya menanjak mengikuti topografi daerah pegunungan. Di Jalan Abdul Ghani Atas ini nanti akan berbelok ke kanan. Kira-kira 200 meter setelahnya, siap-siap karena lokasinya berada di sebelah kanan. Dari bangunannya terlihat seperti hotel, meskipun mereka menyebutnya dengan pondok atau homestay. Pas Lingling dateng, lagi nggak ada satpam yang berjaga. Alhasil, Lingling salah posisi parkir karena menghalangi akses ke proyek perluasan gedung. Selain yang di depan, bisa di parkiran samping dekat dengan area playground dan musola. Lingling parkir di samping aja nih biar aman. Yuk, check-in dulu sibling. Masuk ke dalam langsung nemu resepsionisnya. Saat check-in perlu siapkan KTP dan deposit sebesar 100.000. Kartu aksesnya hanya satu, soalnya akses lift nggak perlu kartu. Terus dapat voucher sarapan untuk keesokan harinya. Sofa tunggu di lobi berkapasitas 3 orang. Sisanya ada beberapa kursi kecil di depan resepsionis. Di teras lobi juga disediakan kursi-kursi untuk merokok. Persis di samping pintu masuk ada kolam mini dengan air mancur. Isinya beberapa ekor ikan koi yang cantik. Ada welcome drink yang disediakan dekat sofa tunggu. Pas dicoba, minumannya rasa mangga yang cukup menyegarkan. Akses ke kamar bisa melalui lift ataupun tangga. Liftnya cukup 1 untuk melayani 3 lantai. Lingling dapat kamar di lantai paling atas, kamar nomor 320. Yuk lihat kamarnya. Kamar Lingling ini adalah tipe deluxe dengan luas 23 meter persegi dan harga 685.000. Tipe lainnya ada kamar standar, luasnya 19 meter persegi dengan harga 585.000. Kemudian ada tipe kamar balkon dengan luas 30 meter persegi di harga 785.000. Masih ada kamar family junior dengan kapasitas 3 orang, luasnya 31 meter persegi dan harga 1 jutaan. Terakhir ada kamar family yang cukup untuk 4 orang dengan luas 31 meter persegi juga di harga 1,2 jutaan. Semua kamar di Pondok Wisata Ilona ini non-smoking ya sibling. Kalau ada yang mau ngerokok bisa di balkonnya yang ada di semua tipe kamar. Otomatis balkon di tipe kamar balkon dan family lebih luas. Khusus untuk tipe kamar family junior, balkonnya diganti teras karena berada di lantai ground. Kamar Lingling berada di pojok dengan kaca pada sisi samping dan depan, sehingga pencahayaannya terang yang bikin kamarnya terasa luas. Lantainya dari keramik dengan motif kayu. Tepat di samping pintu kamar ada gantungan baju dengan 2 hanger. Cerminnya nggak full body, karena di bawahnya ada tempat koper dan sebuah laci. Tempat kopernya pas untuk ukuran sedang. Dalam lacinya berisi 2 pasang slipper.
Kasurnya berukuran double twin, disediakan bantal 2 dan gulingnya juga 2. Jarang-jarang kan nyediain guling seperti ini. Dinding atasnya dari panel kayu dengan dekorasi tulisan home. Harapannya biar nyaman berada di rumah. Ada meja kecil dengan lampu tidur dan stop kontak, baik di sisi kanan maupun kiri kasur. Bedanya, sebelah kanan ada telepon dan hair dryer di dalam laci. Sedangkan yang sebelah kiri tempat untuk remote power TV dan remote channel lengkap dengan panduan penggunaannya. Karena kamarnya full kaca, ada panel kisi-kisi kayu untuk TV dan meja. Posisi TV-nya agak menyamping, gak lurus sama kasur. Ukuran TV-nya 32 inch, yang channelnya ada 70-an. Tapi beberapa channel movie-nya nggak termasuk dalam paket langganan. Decoder TV di atasnya terlalu menonjol ya, padahal biasanya disembunyikan. Untuk wifi-nya lancar-lancar aja kok. Meja dan kursinya ada di bawah TV. Di atas meja terdapat heater, menu room service, 2 botol air, tisu, kopi, teh, dan cangkir yang terbungkus dengan plastik. Khusus untuk minibarnya ini berbayar sesuai dengan harga yang tertera di depannya. Stop kontak di meja ada 2, ketutupan menu room service. Menu room service-nya dari Resto Keningar. Menunya variatif, ada nasi goreng, nasi ayam, mie, bakso, snack dan minuman yang harganya sangat terjangkau, kisaran 6.000 sampai 45.000 aja. Untuk menu kopi dan jamu serta snack lainnya bisa dari Cafe Hadar ini ya. Bawah meja ada kulkas yang kosong melompong. Tepat di plafon atas meja ada lampu gantung serta petunjuk arah kiblatnya. AC dalam kamar dingin meskipun di batu sendiri udah dingin. Pintu kamar mandi agak mepet sama pintu masuk kamar. Dalamnya nggak seberapa luas. Cerminnya ukuran setengah badan dilengkapi wastafel standar di bawahnya. Samping cermin udah disediakan stop kontak untuk hair dryer atau shaver. 2 gelas kumur dan 2 dental kit semuanya terbungkus rapi biar tetap bersih. Sampai-sampai 2 handuk di gantungannya juga dibungkus plastik. Untuk toiletnya tipe duduk dengan jet shower. Kalau area showernya bersekat kaca yang dilengkapi pintu. Showernya hanya satu jenis bertipe head shower. Sabun dan shampoo-nya dalam soap dispenser yang nempel di dinding. Bagian kaca balkon bisa dibuka dari kiri atau kanan untuk akses ke balkon. Balkonnya nggak luas, tapi lumayan lah buat menikmati udara segar batu. Udah disiapkan juga kursi, meja, dan asbaknya. Pemandangan dari balkon mengarah ke Cafe Hadar dan pegunungan terdekat. Sepertinya Gunung Arjuno deh. Kalau untuk kaca di sisi lain, view-nya mengarah ke depan homestay dan sawah-sawah. Kaca dan jendela di bagian koridor depan kamar Lingling bikin terang dan udaranya sejuk. Dispenser pengisian air minum disediakan di koridor siap lantai. Suasana malam dari balkon tetap tenang dan adem. Yang paling terlihat terang benderang adalah Cafe Hadar yang buka setiap hari, kecuali Selasa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, khusus Jumat dan Sabtu sampai jam 12 malam. Untuk pencahayaan di dalam kamar cukup terang, begitupun di koridor. Bener-bener nyaman itu, anti horor. Tampak luar gedungnya di malam hari juga terang dengan lampu-lampu yang dominan kuning. Suasana jalanan tampak sepi, tapi banyak yang berjualan di sekitarnya. Ada penjual sate yang mangkal di depan juga loh pas malam gini. Aromanya bikin ngiler deh. Sibling yang mau menikmati suasana malam di homestay aja bisa ke Cafe Skytree di lantai 3 ini. Tempatnya semi outdoor dengan rumput sintetis. Dari atas sini terlihat pemandangan kota dengan lampu-lampunya. Kalau mau sekalian makan atau sekedar ngemil bisa juga sampai jam 10 malam. Tinggal telepon Resto Keningar, soalnya menu makanan dan minumannya sama persis. Balik lagi ke kamar. Karena channel movie-nya terbatas, di
Sisanya lihat channel lokal aja sampai mata ngantuk. Selamat pagi sibling. Hawa dingin gini bikin mager ya, tapi udah kerasa lapar. Yuk deh ke bawah aja buat sarapan. Sarapannya di Resto Keningar lantai 1, mulai dari jam setengah 7 sampai jam 10 pagi. Jangan lupa lapor nomor kamar, kalian berikan vouchernya. Tempat duduknya ada di area indoor dan outdoor. Menu-menunya ada nasi goreng, mie goreng, ayam kecap, tumis sawi, jamur crispy, dan dadar jagung. Sebelahnya tersedia sop bakso dan tahu, kopi dan teh panas, serta bubur sumsum tanpa saus gula merah. Sisi lainnya ada stasiun mie instan dan telur yang belum siap. Untuk buah potongnya tersaji buah naga, semangka, dan melon dengan mayones. Minum yang dingin tersedia jus leci dan jambu. Terakhir, di paling ujung dalam ada roti tawar beserta selai dan margarin. Ling-ling pilih area outdoor di jembatan penghubung sini. Jadi para tamu bisa langsung menuju Cafe Hadar tanpa keluar gedung. Dari sini juga nampak balkon kamar-kamar dan kolam renang dengan pemandangan Gunung Arjuna. Nikmatnya sarapan dengan dikelilingi pemandangan alam dan udara yang sejuk. Rasa makanannya pun cukup enak. Ada jamur crispy dan dadar atau bakwan jagung ini ngingetin masakan di rumah. Kuah sop bakso dan tahunya juga mirip-mirip nih seperti di rumah. Cuma memang masih light. Bisa disesuaikan selera masing-masing dengan menambahkan sambal atau kecap. Untuk jus jambunya ini segar dan kental karena pakai buah asli. Sedangkan jus lecinya dari sirup, tapi manisnya pas kok. Gak lupa pesen mie instan dengan telur dong. Siapa yang gak tergoda ya kan? Dingin-dingin gini memang cocoknya makan mie. Tapi di prosesnya agak lama nih. Staffnya lupa melulu pesanan Ling-Ling. Single factor juga sih yang jaga stationnya. Kudu ditungguin deh. Puas makan, lanjut keliling-keliling melihat fasilitas yang ada di Pondok Wisata Ilona. Cukup turun tangga, sibling bisa langsung akses ke kolam renangnya. Dengan kedalaman 75 cm dan terbilang mini, kolam renang ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Dilengkapi dengan perosotan, water cannon mainan, dan semacam ember tumpah, udah bikin anak-anak seneng. Para orang tua bisa mengawasi dari kursi-kursi di sekitarnya. Bebas ya mau renang di jam berapapun, tapi kalau pagi-pagi gini apa nggak kedinginan? Perosotannya juga tersedia di playground beserta ayunan. Di depan ayunan terdapat kamar mandi bilas. Parkirannya nampak full dengan mobil-mobil tamu. Luas juga ya, bisa di depan gedungnya, di samping berbarengan dengan parkiran Cafe Hadar dan motor, atau di area proyek perluasan. Jalanan sekitar masih tetap sepi, cocok nih buat jalan-jalan pagi. Walaupun lokasinya strategis, bisa dibilang di pinggir jalan raya, tetapi lalu lalang kendaraannya termasuk gak padat. Papan petunjuk namanya juga jelas. Ada juga di atas, bertuliskan Ilona dengan warna hijau yang cukup terang di antara bangunan gedungnya yang dominan berwarna coklat. Ke dalam lagi menuju rooftop cafe-nya atau Skytree. Tadi malam kan udah sempet intip cantiknya pemandangan kota dengan lampu-lampunya. Kali ini kita lihat lagi sibling gimana indahnya di pagi hari. Tuh, masih nyata kan indahnya? Pemandangan kota Batu dan Gunung Arjuna sangat jelas di depan mata. Birunya langit, megahnya gunung, hijaunya pepohonan, diikuti dengan sejuknya angin, bener-bener kombinasi yang pas untuk melepas penat. Dijamin deh jadi spot foto favorit. Sibling bisa duduk-duduk santai di ayunan dan kursi-kursi kafenya, atau berdiri di sudut pagar. Jangan kesiangan ya sibling, nanti gunungnya sembunyi di balik awan.
Dari balik pagar, terlihat pekerja-pekerja di area proyek perluasan. Sukses terus deh! Waktunya check out! Jadi, menurut Lingling, Pondok Wisata Ilona ini rating kebersihannya 5. Super bersih dan nyaman. Fasilitasnya juga 5. Untuk sekelas homestay sih terlalu lengkap. Mulai dari balkon tiap kamar, kulkas, hair dryer, cafe dengan view kota dan pegunungan, kolam renang mini dan playground, sampai parkiran yang luas. Bahkan ada ruangan multifungsinya loh untuk berbagai acara berdasarkan postingan Instagramnya. Untuk pelayanannya, Lingling kasih 4. Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk kesigapannya agar para tamu semakin puas. Seperti satpam yang standby dan tas resto yang ditambah jumlahnya. Soalnya piring-piring kotor saat sarapan juga agak lama diberesinnya. Walau begitu, para staf yang Lingling temuin ramah kok. Kalau makanannya, ratingnya 4,7. Soal rasa, nggak ada masalah. Terakhir, untuk lokasinya, rating 5 pastinya. Dekat dengan tempat-tempat wisata seperti Jatim Park 1 dan 2, serta Museum Angkut. Nilai plusnya lagi, suasana sekitar dan lalu lalang kendaraan nggak begitu rame, walaupun di pinggir jalan raya. Yang cari ketenangan, cocok nih menginap di sini. Saat ngembaliin kartu aksesnya, sibling perlu menunggu sebentar untuk pengecekan kamar. Setelah dipastikan gak ada barang yang tertinggal ataupun pembelian minibar, deposit kemarin langsung dikembalikan. Pondok Wisata Ilona ini recommended banget buat sibling yang cari penginapan budget saat berlibur di Kota Batu. Meskipun homestay, jangan underestimate dulu sibling. Dengan harga yang terjangkau, fasilitas yang diberikan udah setara hotel. Sekarang, Lingling menuju penginapan selanjutnya yang punya desain unik seperti rumah tradisional Minang. Pastiin nonton ya di video berikutnya. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.